Jin Runsandel, putra bungsu dari ke-13 pewaris kerajaan Runsandel, terlahir tanpa bakat karena sebuah kutukan. Hingga suatu hari, ia membuat kontrak dengan Dewa Bayangan. Kemudian, ia diberi kesempatan untuk mengulangi kehidupan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jin Runcandel membuat skema dengan memutarbalikkan fakta tentang Kinzelo dan Jipel. Di sana Reina diberkahi menjadi Holy King berikutnya. Setelah itu Jipel membuat siasat dengan mengorbankan Carol, tapi di sana Jin dengan cerdik membuat publik tak percaya pada Jipel. Di pemakaman Raja Holy Kingdom, Margiela berbisik pada Jin, "Kamu paham semua yang kukatakan bukan?" Jin masih bingung. Margiela tambah kesal. "Maksudku Kinzelo akan bekerja sama, jadi kamu harusnya menyebutkan sikap kerjasama juga." Murakan melihatnya. "Nak, gadis kursi roda itu ingin bicara denganmu." Jin bisik-bisik menjawab, "Aku tahu dia dari Kinzelo. Tunggu sampai kerumunannya bubar, baru kau bawa dia ke sini. Aku juga ingin menemuinya langsung." Murakan tertawa, "Astaga, Kinzelo sudah bergerak. Santai saja, aku akan bawanya nanti." Di sela situasi panas, masyarakat kerajaan suci teriak, "Para Jipal itu pembohong, selama ini kita ditipu. Runcandel yang membela kebenaran, Runcandel adalah keadilan." Mendengar itu Jin dalam hatinya bilang, benar-benar serangkaian kejadian yang aneh. Selama ini Jipal selalu menjadi simbol keadilan dan kebenaran, tapi sekarang dikutuk oleh orang-orang. Sementara Runcandel yang telah lama dipandang sebagai simbol kejahatan dan tirani, kini dipuja-puji. Untuk sekarang semua itu terbatas pada kerajaan suci saja, tapi setelah kejadian di Kolon dan kejadian di kerajaan ini, pada akhirnya persepsi dunia akan berubah. Keluarlah kalian Jipal sialan. Mereka tentunya tak akan bisa memulai pertarungan dengan adanya Runcandel di sini, dan tidak mungkin juga membantai kerumunan yang ada. Jadi mereka terpaksa akan mundur. Penyihir Jipel yang kesal teriak, "Kembali ke kediaman utama Jipel." Kapal kojak kemudian pergi. Luna lalu bilang pada Joshua, "Kita juga sebaiknya mundur Flag Barrier kedua, dan kamu juga Dino, ikut denganku." Joshua kesal mendengar itu. Setelah pasukan Jipel pergi, Reina mendekati Carol Jipel. Carol bilang, "Aku takkan menyangkal apa-apa, cepat bunuh aku." Reina bilang, "Jika nantinya terbukti bahwa kamulah pelaku sesungguhnya, tentu saja kamu akan kami habisi. Tapi kalau ternyata ini sumpah palsu, kamu akan membusuk di penjara bawah tanah kerajaan suci seumur hidupmu." Melihat kejadian ini, Jin berpikir kabar dari kerajaan suci akan menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Pengakuan Carol Jipel, pengungkapan Dino, identitas Kinzelo, kebuntuan antara White Knight dan Runcandel. Dalam 10 tahun terakhir, belum pernah berita dari suatu negara bisa sampai tersebar secepat ini ke penjuru dunia. Dan sekarang, perhatian dunia akan berpusat pada Vermeil. Setelah masyarakat bubar, Murakan heran. "Maaf nak, wanita itu sudah tidak terlacak dengan baik. Dia langsung menghilang seperti asap. Astaga, ini memalukan. Padahal aku sudah mendapat kembali 40% kekuatanku, tapi aku masih kalah pada seorang manusia." Jin menjawab, "Jangan terlalu keras pada dirimu. Sejak awal aku sudah merasa ada yang aneh. Saat Tuan Pisukel mengirim adiknya yang berharga untuk berkeliaran sendiri dan tanpa pengawalan sama sekali. Aku rasa Margiela punya semacam kekuatan khusus seperti Kayona dan Bovat, atau mungkin mirip seperti pemimpin Kinzelo." Murakan heran, mereka bukan dewa, tapi kenapa mereka terus menggunakan kekuatan yang gila begini? Jin menjawab, "Bagaimanapun juga, sekarang pihak Kinzelo bilang mau membantu. Aku yakin mereka akan segera mengontak kita, meski aku tak tahu dengan cara apa mereka akan membantu." Di tengah situasi, Murakan mendadak kaget. Ia melihat banyak kapal yang datang. "Coba lihat yang di sebelah sana itu."
Jin menengok dan tersentak. Apa-apaan itu? Apa Kinzelo serius membawa satu armada dengan dalih kunjungan bela sungkawa? Mereka jelas datang untuk pamer. Mereka tahu nama Kinzelo akan disebut. Jadi begini cara mereka mengungkapkan kalau mereka bukan sekedar kelompok dari teroris kelas teri. Mereka sudah bersiap sejak menyerahkan Carol Jeppel. Aku masih tak menyangka mereka akan muncul dengan kekuatan sebesar ini. Mari kita lihat apa yang mereka tawarkan pada kerajaan suci. Armada berisi 500 kapal dengan tujuan memberi hormat pada Raja Miklan. Tapi hanya satu yang diizinkan berlabuh. Seorang pemimpin armada dari suku White Wolf mewakili Kinzelo. Salam hormat, saya Bracket Sidriker, panglima tertinggi dari pasukan revolusioner Kinzelo, sekaligus Great Warrior dari suku White Wolf. Saya kesini untuk turut membela sungkawa atas kepergian Raja Suci Miklan. Reina menyambutnya. Terima kasih Great Warrior. Murakan yang melihat itu bilang, kurasa mereka benar-benar serius. Suku White Wolf yang asli biasanya memperlakukan manusia seperti serangga, tapi dia sampai memberi penghormatan begitu. Dia ini bukan sembarang musuh, bahkan kakak perempuanmu tak bisa melawannya. Jin menjawab, mungkin itu juga salah satu alasan Jeppel tak pernah berhasil menyerap Kinzelo dan terpaksa harus membentuk aliansi. Bracket bilang pada Reina, Raja Suci Vankela mungkin tidak tahu tentang ini. Sekitar 30 tahun yang lalu, saya sangat berhutang budi pada Miklan. Dia adalah manusia yang paling baik yang pernah aku kenal. Aku berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan kelima orang di sana adalah orang-orang Jeppel yang kami tahan. Dulu saat kami masih beraliansi dengan Jeppel, mereka melakukan eksperimen tanpa izin kepada makhluk hidup daratan kami di bawah perintah Patriark Jeppel. Reina sontak kaget. Bracket bilang lagi, mereka tak menyampaikan secara langsung rinciannya. Semoga kerajaan Anda dapat segera lepas dari kesedihan. Orang-orang yang mendengar itu sejenak terdiam. Jin juga berpikir kekuasaan, kemewahan, dan bahkan memperlakukan Reina setara dengan mereka. Untuk memperjelas, mereka mengatakan kalau eksperimen itu diperintahkan oleh Keliak itu sendiri. Ilviano, apa ini ide dia? Memang kurang ajar, tapi ini pukulan telak bagi Jeppel. Bracket kemudian pergi. Saya takkan berlama-lama di sini. Saya akan langsung pamit karena kehadiran saya di sini hanya akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Memang benar kami pernah beraliansi dengan Jeppel, jadi kami juga akan bertanggung jawab atas hal itu. Dan satu hal lagi, ada laboratorium Jeppel di Kerajaan Suci. Silakan kalian cari tahu sendiri. Reina dan semua orang kaget mendengar itu. Jin kembali berpikir, astaga, apalagi ini? Kalau memang benar, berarti Jeppel sudah tak bisa melarikan diri lagi. Murakan bilang, Kinzelo benar-benar sudah memberikan dukungan, atau mungkin kaulah yang memanfaatkan mereka dengan baik. Jin menjawab, kurasa benar, hanya dengan diam saja seperti yang diminta Margiela. Kinzelo takkan kehilangan apa-apa. Dunia juga sekarang tahu kalau mereka cukup kuat karena bisa mencuri Tower Master. Sayangnya aku tak berniat berhenti sampai di sini. Akan kupastikan dunia tahu kalau Kinzelo itu sama seperti Jeppel. Selama Carol Jeppel tidak mati, aku akan mengatur rencananya. Tapi kemudian Dino datang sambil panik. Tuan Muda Jin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Carol Jeppel telah dibunuh. Terlebih lagi nama Vermeil ditinggalkan di TKP. Jin tersentak mendengar itu. Kemudian bersama Murakan dan yang lainnya Jin langsung menuju TKP. Sialan, tadinya aku ingin menyelamatkan Carol dan membuktikan kalau Keliak memanfaatkan putranya. Tak lama Kashmir datang. Tuan Muda Jin, tadi aku sedang menghadiri delegasi pemakaman. Saat dengar kabar lewat Seven Color Peacock, aku tidak menyangka di saat-saat seperti ini terjadi kejadian semacam itu. Bukankah Golden Shield Society menjaga penjara ini?
Penjaga di sana menjawab, "Maaf, ini salah kami. Mereka menerobos penghalang menggunakan magic." Kemudian tepat setelah insiden terjadi, para wartawan tampak ada di sekitar. Murakan bilang, bahkan mereka sudah siap dengan wartawan juga. Ini masalah serius. Sekarang mereka akan menyebarkan artikel provokatif yang menuntut permintaan maaf dari Kerajaan Suci. Meskipun Carol telah tewas, mereka bahkan sampai menulis nama Vermeil di tembok untuk menjebaknya. Pasti akan tersebar rumor kalau Kerajaan Suci telah menyiksa Carol secara berlebihan sehingga membunuhnya dan menjadikan Vermeil sebagai kambing hitam. Jean berpikir niatan mereka sudah jelas. Kalau kematian Carol tidak segera diluruskan, Kerajaan Suci tak akan bisa membuat Cipel bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Aku tidak bisa memberitahu kebenarannya dan membuktikan kejahatan serta tirani Cipel. Murakan bilang, mereka sudah pasti akan membunuh Vermeil apapun yang terjadi. Jadi apa rencanamu, nak? Seseorang berbisik pada Tuan Kashmir. Kashmir memberitahu pada Jean, "Tuan Muda Jean, kita harus segera berangkat ke pelabuhan." Setibanya di pelabuhan, mereka melihat batangan gunung emas dari Cipel. Murakan hanya tersenyum. Enteng sekali para bajingan itu menghambur-hamburkan uang. Kashmir bilang, "Bukan cuma Kinzelo, sepertinya Cipel juga membuat rencana dengan sangat matang." Jean menjawab, "Kau benar, emas ini sangat cukup untuk mendanai budget Kerajaan Suci selama 50 tahun. Dan kalau kita tidak menerimanya, mereka akan memotong pendanaan dan menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran ekonomi. Negara yang miskin memiliki rakyat yang miskin juga. Mereka sangat memahami itu lebih dari siapapun. Dan karena tak ada yang menjaga emas-emas ini, mereka juga tak akan mengambilnya kembali terlepas dari tindakan Kerajaan Suci. Karena siapapun yang mengambilnya, mereka tinggal menyalahkan Kerajaan Suci kalau semuanya menghilang. Ini bukan masalah biasa. Kali ini kehidupan penduduk akan menjadi semakin keras dan subjek kebencian mereka bukan menjadi Cipel, tapi kepemimpinan Holy King. Kemudian akan memunculkan faksi-faksi. Cipel akan terus mengacaukan situasi untuk segera mewujudkan itu. Pada akhirnya Reina dan pengikutnya yang setia akan diingat sebagai kelompok tirani atau penguasa yang tidak kompeten. Aku tak bisa membiarkan ini. Aku akan turun tangan. Aku akan deklarasikan secara resmi kalau Vermeil tidak membunuh Carol Cipel. Kashmir langsung panik. "Tuan Muda Jean, apa Anda mau melanggar hukum? Seharusnya Anda sudah paham. Jika Anda memperlihatkan diri Anda sebagai flag bearer sementara, itu adalah tabu dari tabu lainnya. Jika orang-orang tahu kau ini flag bearer sementara Runcandel, klan sekalipun tidak akan bisa melindungi Anda. Anda bisa mati di sana." Jean hanya tersenyum. "Tapi apa yang terjadi kalau aku berhasil hidup?" Kashmir tersentak. "Apa Anda yakin?" Jean menjawab, 1 tahun. Aku akan menjadi flag bearer resmi setelah 1 tahun. Aku cuma perlu sembunyi setelah aku selamat sampai saat itu tiba." Kashmir masih tak setuju. "Tapi Tuan Muda Jean, Cipel sudah melakukan banyak persiapan. Kemungkinan saat ini juga Cipel telah mengepung Kerajaan Suci dan tidak ada yang bisa menolong flag bearer sementara yang melanggar hukum. Karena itu juga Anda tidak akan sempat sembunyi kalau tak bisa kabur dari Kerajaan Suci." Jean lagi-lagi tersenyum. "Soal itu tidak perlu khawatir, Tuan Kashmir. Ada seseorang yang akan membantuku." Cerita berlanjut 24 Desember 1797 di sebuah upacara resmi terakhir Kerajaan Suci untuk menghormati para korban jiwa dari eksperimen. Cahaya yang memenuhi alun-alun bagaikan galaksi Bima yang mengalir, karena itulah disebut sebagai Milky Way Prayer. Reina memimpin doa bersama orang-orang. Sebuah cahaya dipancarkan oleh Reina menyelimuti Kerajaan Suci sampai ke langit. Reina kemudian sekilas melihat tangan yang menggenggamnya. Ia lalu menangis. Reina bilang, "Anak-anak Ayula yang tak berdosa yang telah dikorbankan kini telah kembali pada rangkulanmu."
Seperti yang kita semua tahu, sejak relokasi dan pembangunan ulang Vankela, kita telah menahan rentetan hari-hari yang menyedihkan. Kita semua berduka meratapinya. Namun seperti rasa sakit yang kita rasakan ini akan memenuhi akhir. Akan tetapi, semalam Carol Jipal yang menjadi tawanan telah tewas dibunuh dan pada dinding tertulis nama Vermeil dengan kalimat "Aku akan hapus kebencian orang-orang dengan darahmu." Namun Tuan Vermeil yang aku kenal takkan pernah melakukan hal setega itu. Pada upacara ini akan kuperkenalkan pada kalian pahlawan yang selama ini telah melindungi kerajaan suci dengan hidupnya, sekaligus teman karibku. Seseorang muncul di tengah upacara. Salam kenal, namaku Jin Runcandel. Aku seorang flag bearer sementara dari Runcandel. Semua orang mendadak heran. Joshua yang juga ada di sana langsung marah. Kau baru saja membuat masalah putra bungsu. Jin menengok ke arah Joshua. Joshua tambah marah. Si brengsek itu, apa dia berpikir aku takkan membiarkannya mati meskipun aku harus melanggar hukum klan? Semua gara-gara kontrak agung itu, aku tak boleh membiarkan Jin mati. Jin dalam hatinya berpikir, benar, ibu akan melindungimu Joshua apapun yang terjadi. Dengan cara itulah mereka akan punya alasan untuk mendukungku secara terpisah. Jin kemudian mengeluarkan shadow energy. Ia menutupi sebagian mukanya dengan topeng shadow. Jin berkata, seperti yang kalian tahu betul, aku juga seorang Vermeil. Patriark Jipal menjebakku atas pembunuhan putranya dengan begitu niat, sampai-sampai dia membunuh putranya sendiri. Akan kuperjelas saat ini juga, aku tidak membunuh tawanan Carol Jipal. Dan karena aliansi Kinjelo dan Jipal hancur karena aku juga harus mengungkapkan kalau Jipal dan Kinjelo juga terlibat dalam eksperimen golem hidup. Di tengah situasi lingkaran sihir mulai bermunculan, target telah dikonfirmasi. Musnahkan segera. Jin berpikir, sekarang Joshua, bergeraklah kalau kau tak mau aku mati. Joshua kesal, ia teriak, Guardian Knight Runcandel, lindungi flag bearer sementara. Baiklah, para Knight langsung maju. Jin melirik ke arah Luna yang juga ada di sana. Benar, karena Kaluna yang merupakan pewaris klan telah ikut campur. Dia juga punya alasan untuk turun tangan menyelamatkan para warga. Luna lalu teriak, berhenti Guardian Knight Runcandel. Mulai saat ini lindungi penduduk setempat. Kalau ada satupun nyawa pendukung tak bersalah yang hilang, aku yang akan memenggal kepala kalian sendiri. Semua Knight langsung berhenti. White Knight Jipal teriak, serang sekarang. Dari lingkaran sihir keluar tembakan api dari segala arah. Jin langsung mencabut pedang Sigmund. Ia berhasil menangkis serangan api yang datang. Serangan itu berbelok ke arah kerumunan orang. Luna mengepalkan tangannya dan membendung serangan tersebut. Luna teriak, semuanya terus menunduk, bergerak perlahan dan keluar dari sini. Jin mulai bergerak, 4 di kiri, 6 di tengah, 5 di kanan. Sama seperti yang dikatakan Kashmir, mereka sudah mengepung seluruh kerajaan suci. Bisa jadi bala bantuan lain juga datang. Seseorang menyiapkan lingkaran sihir. Jin Runcandel tidak boleh keluar hidup-hidup. Joshua tambah panik. Sekarang kami juga harus menyelamatkan warga. Kalau sesuatu terjadi pada si bungsu, semua usahaku untuk mencuri kontraknya akan sia-sia. Aku terpaksa harus menyelamatkannya dan baru pikirkan sisanya. Joshua bergerak tapi dihalangi oleh Luna. Luna bilang, flag bearer kedua, kau tak mendengar perintahku. Joshua kesal, ia menjawab, flag bearer pertama, meski flag bearer sementara melanggar aturan, jika dia mati di tangan Jipal, kehormatan klan kita. Luna menyela, apa hubungannya dengan kematian satu flag bearer sementara dengan kehormatan kita? Itu tanggung jawabnya sendiri. Hubungan kita dengan kerajaan suci lebih penting daripada nyawanya. Luna mengeluarkan tekanan kekuatannya.
Kalau kau membuatku mengulangi perkataanku lagi, kau yang pertama aku tebas. Joshua hanya bisa menahan rasa kesalnya. Bagaimanapun aku tak boleh menodai nama Runcandel yang sebentar lagi menjadi milikku. Si bungsu membawa kekuatan Illustrious Legend. Dia tidak akan mati semudah itu. Joshua lalu berpaling sesuai perintahmu Flag Barrier pertama. Para warga kemudian dibantu evakuasi keluar. Luna yang melihat itu dalam hatinya bilang, "Bagus, sebagian besar warga sudah berhasil dievakuasi sesuai rencana. Sekarang giliranmu bungsu, keluarkan semua yang kau punya." Sementara itu Jin terus berlari dari serangan Sir Jipel. Ia mengambil ancang-ancang dan tersenyum. Akhirnya semua warga sudah keluar dari alun-alun. Sekarang aku bisa bertarung sepuasnya. Seorang Jipel teriak, "Kepung dia!" Banyak lingkaran sihir mengelilingi tubuh Jin. Jin mengangkat pedang Sigmund. Serangan Jipel dilancarkan bersamaan dengan Jin yang mengayunkan pedangnya. Tabrakan kedua kekuatan itu menghancurkan area di sekitar. Dan dari kepulan asap, Jin berhasil selamat dan mengeluarkan Suri. Semua penyihir Jipel heran, apa-apaan kucing itu? Cepat bentuk formasi, aktifkan Magic Circle. Jin kembali dikepung. Ia berbisik pada Suri, "Target Jin Runcandel, serang sekarang." Serangan yang jauh lebih besar kembali mengepung Jin. Jin menebaskan pedang Sigmund yang diselimuti petir. Seorang Jipel teriak, "Pastikan kematian Jin Runcandel." Tapi mendadak ia heran karena Suri sudah berada di atasnya. Jin teriak, "Suri serang sekarang." Dengan kecepatan tinggi Suri menyerang bergerak dari satu penyihir ke penyihir lain. Apa itu? Aku tak bisa melihatnya. Diam-diam Jin juga menghabisi penyihir lain. Ini mustahil. Apa dia benar-benar Flag Barrier sementara Runcandel? Jin kembali menaiki Suri. "Kerja bagus, berkatmu pengalihan perhatiannya sukses. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya." Suri dengan pergerakannya berlari keluar kerajaan. Semuanya kejar dia. Jin sejenak berpikir, bagus, sekarang yang tersisa adalah mengurus emas batangan di pelabuhan. Tapi mendadak Jin heran karena emas-emas tersebut sudah terbakar. Ternyata itu dilakukan oleh Feradin yang datang bersama Dante. Dante bilang, "Terbakar hebat Tuan Feradin." Tak lama Jin mendekat, "Kenapa kalian ada di sini?" Dante langsung mendekatinya. "Jin, lama tak bertemu. Bahkan kau membawa Red Jet Cat sekarang. Bagaimana kau bisa terhubung dengan familiar seperti dia? Aku juga mau satu." Jin berkata, "Cukup basa-basinya. Siapa yang membakar tempat ini?" Dante menjawab, "Lebih tepatnya Tuan Feradin yang melakukannya." Feradin mendekat. Jin bilang, "Jadi kaulah yang membakarnya?" Feradin menjawab, "Katakan saja Jin yang melakukannya. Jadi kita bisa menghitung ini sebagai keuntungan kita." Dante bilang, "Kenapa kau bersikeras pada hal itu? Kau yang menyalakan api." Feradin kesal, "Aku tak peduli. Katakan saja Jin yang melakukannya. Kalau tidak kita akan dapat masalah, Dante." Jin dalam hatinya bilang, "Kau mungkin baru menyadari menjadi sesuatu yang salah setelah kau melakukannya. Lebih dari itu kami tidak boleh sampai menarik perhatian. Apa yang harus kulakukan dengan mereka?" Jin bilang, "Cukup, tidak ada waktu untuk bicara. Sekarang penyihir Jipel yang ingin membunuhku akan segera datang." Dante heran, apa maksudnya? Jin bilang lagi, "Akulah yang mengungkapkan kebenaran dari insiden kerajaan ini." Keduanya sontak kaget. "Jadi kau adalah Vermeil?" "Benar, tidak masalah jika mereka pikir aku yang melakukannya. Lagi pula aku berniat membakar emas ini. Tapi sekarang aku baru saja lolos dari alun-alun sebagai Vermeil. Aku juga memberitahu soal aku adalah Runcandel. Jadi mereka pasti akan memburu dan membunuhku. Jadi menurutmu apa yang terjadi jika kalian bersikap seperti ini sekarang?" Feradin ekspresinya langsung berubah. "Kenapa kamu membuat situasinya jadi sangat tegang?" Dan para bajingan penyihir itu, mereka tidak tahu malu. "Aku akan bunuh mereka semua. Apanya yang kehormatan keluarga sampai membunuh orang tak bersalah?"
Melihat tekanan mana Feradin, Jin sontak kaget. Tentu saja kau akan bertindak sebelum berpikir. Apa kau akan mengamuk lagi? Feradin mengangkat tongkat sihirnya. Ia berkata, apa kau tahu arti dari emas batangan itu? Lingkaran sihir besar diciptakannya. Jin menjawab, aku tahu, itu sebabnya aku mau mengungkapkan identitasku dan datang untuk mengurus emas batangan itu. Feradin berkata, dan kau memintaku tenang meski kau tahu soal itu. Jin mulai panik. Berhenti, aku yang ikut campur. Berbeda denganmu yang melangkah maju. Sebagai kelompok yang netral, aku bisa memberikan alasan pada kerajaan untuk menolak emas itu dan pergi. Tapi kau, jika kau membunuh para penyihir Jipal dengan kedua tanganmu, apa yang akan terjadi padamu nanti? Feradin bilang, ayah akan memahami niatanku. Jin menjawab, saudaramu, Keral Jipal, juga terbunuh oleh asasin yang dikirim oleh ayahmu. Feradin tak mendengar itu dan tidak terkendali. Jin tambah panik melihat sihir Feradin. Ini Melsal Alceon Flame Orb. Ritualnya lebih stabil dan mananya lebih kuat dari saat aku melihatnya di Samil. Apa levelnya meningkat? Kepala Jipal berikutnya memang hebat. Jin teriak, jika kau mencoba menghentikanku, aku akan melawanmu. Jin lalu memberi satu tonjokan yang membuat Feradin terjatuh. Feradin tak sadarkan diri. Dante bilang, Jin, dia mengalami mana reflux. Bahaya jika membiarkannya seperti ini. Jin bilang, ada penyihir Jipal yang mengurusnya. Jin lalu membungkus Dante, Suri, gigit dan bawa pergi. Kemudian para penyihir Jipal berhasil menyusul. Semuanya gunakan Hellwind. Mereka langsung membuat formasi. Dari dalam lingkaran sihir, badai angin dahsyat bermunculan. Jin yang melihat itu hanya tersenyum. Mantra 8 bintang. Aku sudah menduga ini. Jadi aku akan memberi kalian sedikit hadiah. Jin mengeluarkan sebuah pusaran energi. Para penyihir Jipal panik. Apa-apaan itu? Mana di sekitar terserap ke pusaran itu? Jin tersenyum dan berkata, Reversal of Heaven. Badai angin dari Jipal terserap ke dalam kekuatan Jin. Mana dari para penyihir juga ikut terserap. Seorang Jipal teriak, Runcandel, beraninya kau melanggar fakta dengan Jipal menggunakan sihir. Terlebih lagi kau seorang flag bearer sementara. Jin menggerakkan jarinya. Aku tidak memiliki dendam pribadi kepadamu. Salahkan saja fakta bahwa kau seorang Jipal. Serangan itu dilancarkan Jin. Para penyihir tak bisa menghindar dan terkena serangan itu. Area di sekitar langsung hancur bersamaan dengan emas yang berhamburan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.